Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya, admin minta support buat yang baru gabung. Admin ingetin kalau video ini adalah konten spoiler atau cerita. Dan jangan lupa juga untuk meng-share video ini. Terima kasih. Tanpa banyak bacot, kita langsung ke tempat kejadian perkara. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2321. Pada hari ini, Jiang Chen memanggil 4 binatang suci dan Raja Rat Emas untuk pertemuan. Mendengar bahwa mereka akan meninggalkan benua ilahi abis dan menjelajah ke pesawat surga menyalakan api kegembiraan. Tikus itu tampak sangat bersemangat. Kedamaian benua membuatnya gelisah. Seseorang tidak dapat memperbaiki diri ketika tidak ada konflik yang bisa didapat. Tikus Goldbeater telah berpuas diri terlalu lama. Itu adalah panggilan mereka yang sebenarnya untuk menjelajah ke pesawat surga dan mengumumkan kepada dunia bahwa Goldbeater King Rat telah kembali. Keempat binatang suci tidak terlalu menyukai kehidupan yang damai. Mereka bosan dengan Divine Abyss. Sebuah tantangan baru terdengar sempurna. "Kapan kita berangkat, Tuan Muda Chen?" tanya tikus itu dengan ekspresi bersemangat. "Tidak ada waktu seperti sekarang." "Kenapa tidak hari ini?" Astral Light Tiger menyuarakan serangkaian raungan bersemangat. Antisipasi bertepi di mata ketiga binatang suci lainnya juga. "Kami pergi dalam beberapa hari. Namun, pencarian ini mungkin berbahaya. Ini adalah tugas berat yang saya ambil. Anda juga akan berisiko." Petik 2. Burung Vermilion terkekeh. "Berapa lama kita sudah saling kenal, Tuan Muda Chen? Kami cuaca mati bersama, tidak perlu kata-kata seperti ini. Sejujurnya, rasanya lebih baik mengikuti Anda ke dalam skenario yang mengancam jiwa daripada menjalani kehidupan yang tenang, tetapi membosankan." Petik 2. Long Xiaoxuan mengangguk ringan. "Betul, kami lebih baik mati dalam kematian yang berarti daripada menjalani kehidupan yang lancar. Kami masih sehat dan sehat. Itu akan sia-sia untuk tidak berjuang untuk sesuatu yang hebat." Petik 2. Kura-kura hitam lebih berkepala dingin, tetapi ingin memasuki pesawat surga dan menjelajahi dunia yang luas juga. Lebih dari jelas bahwa tidak banyak yang bisa dilihat di benua Divine Abyss lagi. Mereka adalah katak di dasar sumur, ingin tahu seberapa jauh langit membentang. Jiang Chen melambaikan tangan sambil tersenyum. "Pesawat-pesawat surga memang mengesankan, tetapi jangan khawatir, tidak akan ada banyak yang bisa menggertak kita dengan kekuatan kita. Kultivator ilahi sama umum dengan kotoran di pesawat surga, tetapi kita adalah dewa tingkat lanjut. Hanya para dewa yang lebih kuat dari kita, dan mereka tidak begitu umum bahkan di pesawat surga." Petik 2. Apakah itu berarti bahwa kita dapat melemparkan beban kita bahkan di pesawat surgawi? Harimau itu menyeringai, matanya bersinar terang. "Bisa dibilang begitu. Bahkan di pesawat surga, tidak akan ada banyak yang menimbulkan ancaman serius bagi kita. Bahkan mungkin tidak ada siapa-siapa. Kami masih tumbuh lebih kuat. Kecepatan di mana kita maju akan membuat pesawat surga bergetar." Petik 2. Jiang Chen setengah bercanda, tetapi efektif dalam meringankan suasana hati dan lebih jauh membangkitkan binatang suci. "Betul, kita mungkin berasal dari asal-usul yang rendah hati, tetapi kita memiliki kemampuan untuk mengintimidasi pesawat surgawi." Raja Goldbeater Rat menjilat moncongnya, matanya bersinar samar. Burung Vermilion tersenyum. "Bahkan rak tulang tua seperti saya semakin bersemangat, Tuan Muda Chen." Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. "Kamu belum tua, Brother Vermilion. Ada banyak individu yang jauh lebih tua daripada Anda di alam surga. Anda akan menyadari betapa congkaknya Anda saat Anda tiba di sana." Petik 2. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Karena penghilangan kebenaran yang disengaja oleh Jiang Chen, perpisahan itu bukan melankolis. Dia mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia akan melakukan petualangan untuk melihat dunia luar. Sudah menjadi sifat orang tuanya untuk mengingatkannya agar berhati-hati. Namun demikian, seorang pria harus memperhatikan dunia yang lebih besar. Jiang Feng tidak memprotes putranya. Dia juga merasa benua itu tidak cukup besar untuk putranya. Jiang Chen adalah naga yang seharusnya tidak berada di kolam kecil. Su Qingxuan khawatir bibirnya saat dia mengirim Jiang Chen pergi. Dia memperhatikan sampai dia jauh dan berusaha keras untuk menghentikan air matanya jatuh. Dia lebih sensitif daripada yang lain. Dia bisa tahu dari perilaku Huanger bahwa kakaknya tidak pergi hanya untuk tamasya. Meskipun demikian, dia tidak mendorong jawaban. Jauh di lubuk hati, dia memiliki keyakinan pada kakaknya. Tidak peduli apa yang akan dia lakukan, dia akan kembali. Hanya itu yang penting. "Kamu benar-benar populer di Divine Abyss, Tuan Muda," kata Jiang Yuan sambil tersenyum. "Mereka semua sangat enggan mengantarmu pergi. Beruntung iblis-iblis itu telah dilenyapkan, dan dunia kembali damai." Jiang Chen menjawab sebagai pengganti tanggapan.
Mereka mencapai pinggiran benua. Disinilah Jiang Chen telah menetapkan arus spasial. Tidak ada portal interdimensional di benua, Tuan Muda, jelas Jiang Yuan. Kita harus terbang melintasi ruang di antara dunia sendiri. Ini akan menjadi perjalanan yang menantang, tetapi Anda harus baik-baik saja mengingat tingkat kultivasi Anda. Petik 2. Jiang Chen melambaikan tangan, jangan buang waktu. Haruskah kita terbang dengan kapal udara, atau hanya diri kita sendiri? Petik 2. Lebih baik tidak menggunakan airboat. Tidak ada jaminan bahwa airboat Anda akan cukup kuat untuk menahan arus. Lebih mudah untuk menghindari badai yang tidak terduga jika kita hanya terbang. Di dalam airboat, kita akan kurang gesit. Petik 2. Mereka membuat beberapa persiapan sederhana. 4 binatang suci melekat pada Jiang Chen, sementara tikus Goldbeater mengambil posisi mereka di Million Stonenes. Tikus-tikus tidak bisa melakukan perjalanan melalui alam saat ini. Meskipun Jiang Yuan telah memperingatkannya, tidak sampai Jiang Chen memasuki arus bawah ia menyadari betapa sulitnya perjalanan itu. Awalnya, semuanya sunyi. Alam semesta yang luas itu berwarna biru tua, dan pemandangannya menarik. Namun seiring waktu, lingkungan berubah secepat suasana hati anak. Biru tua berubah menjadi abu-abu, dan badai muncul entah dari mana. Kemudian lingkungan berubah merah dengan semburan api spasial acak. Sesekali, sesuatu akan terjadi untuk menguji refleks Jiang Chen. Dia terus menjaga saat dia hati-hati melakukan perjalanan melalui ruang dan berhenti memperlakukan ini sebagai langkah yang menyenangkan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Baru 6 bulan kemudian Jiang Yuan membawa Jiang Chen ke dunia kecil untuk mengisi bahan bakar. Setelah setengah tahun tidak terbang kecuali, sikap Jiang Chen telah berubah. Dia menjadi lebih tenang karena lebih dari jelas mereka tidak lagi berada di benua Divine Abyss. Kemuliaannya semua di masa lalu. Sudah waktunya baginya untuk memasuki fase baru dalam hidup. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2322. Jiang Huan dan Jiang Chen melanjutkan perjalanan mereka setelah memasok kembali pada pesawat yang lebih rendah. Mereka melakukan perjalanan tanpa henti dari hari ke hari, berhenti setelah berhenti, sebelum akhirnya mencapai dunia yang lebih makmur beberapa tahun kemudian. Dunia yang lebih rendah pada dasarnya adalah dunia miniatur yang lebih besar. Dalam struktur yang identik, itu tidak memiliki kehadiran kaisar surgawi atau token penciptaan. Kebanyakan dari mereka adalah rumah bagi portal planar. Bentuk transportasi ini tidak murah, tapi untungnya, Jiang Chen tidak kekurangan uang. Disinilah kita akan melanjutkan dengan lompatan planar pertama kita. Akan ada 8 yang harus diikuti, Jiang Huan menyampaikan. Apakah kita harus melakukan perjalanan selama ini setiap saat? Jiang Chen bertanya-tanya. Itu semua tergantung. Tidak ada yang mengatakan jika rute akan tetap sama seperti yang saya ingat. Jika tidak, kita mungkin harus mengambil jalan memutar. Ini akan menjadi keajaiban jika kita dapat mencapai tujuan kita dalam waktu kurang dari 100 tahun. 3 hingga 5 abad adalah sosok yang lebih realistis. Petik 2. Pipi Jiang Chen mengejang wahyu ini. Dia berjanji pada Huanger semoga dia akan kembali dalam beberapa dekade. Dia menyebut beberapa ribu tahun sebagai skenario terburuk, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia lebih memilih untuk kembali lebih cepat daripada nanti. 5 abad hanya untuk mencapai pesawat Taiyuan. Beruntung dia adalah pria yang bisa beradaptasi dengan cepat. Karena dia tidak bisa mempersingkat perjalanan, dia mungkin juga menganggapnya sebagai bentuk penempaan. Mungkin itu adalah cobaan lagi di jalan kultivasinya yang panjang. Untuk menjadi seorang dewa, seseorang harus perlahan-lahan mengumpulkan kultivasi untuk waktu yang sangat lama. Itu adalah jembatan yang tidak bisa dilalui oleh kebanyakan pembudidaya sepanjang hidup mereka. Tuan muda itu yakin akan kemampuannya, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak rintangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuannya. Satu kepastiannya adalah bahwa tautan terakhir segelnya tidak akan dibatalkan sebelum dia mencapai ranah God King. Menilai dari petunjuk ayahnya, token penciptaan Taiyuan disimpan di dalam. Saat itu kembali ke dunia, keberadaannya akan terbuka, melukis mata banteng raksasa di punggungnya. Banyak orang di Taiyuan akan mengarahkan pandangannya kepadanya, tetapi di sisi lain, token itu mungkin sangat berharga dalam mengamankan tahta Kaisar Celestial dan merebut kembali pesawat Taiyuan. Segala sesuatu bergantung pada oposisi yang dihadapi dari para dewa Taiyuan. Tepatnya berapa banyak dari mereka yang berpesta untuk mengusir ayahnya. Pada akhirnya, tebakan Jiang Huan terbukti tepat. Jalan yang pernah diambilnya dari Taiyuan ke Divine Abyss tidak akan bertahan selamanya selama beberapa ratus ribu tahun. Penyimpangan terjadi di titik transit keempat. Portal asli telah dihancurkan, memaksa mereka untuk menemukan jalan lain yang memperpanjang perjalanan mereka dengan selisih yang cukup besar. Tapi Jiang Huan mengambil semuanya dengan tenang.
Jalan menuju kebahagiaan dipenuhi dengan penghalang jalan, jadi apa yang lebih banyak menghabiskan waktu di jalan. Selanjutnya, semakin berliku dan sulit berkelok-kelok mereka, semakin banyak karakter Jiang Chen diuji. Perjalanan selama beberapa dekade telah mengasah ketabahan mental pemuda itu. Sifat optimis dan mungkin agak terlalu kuat dari Master Abis Ilahi telah memberi jalan kepada kemantapan tertentu. Banyak pengalaman di sepanjang jalan adalah pelajaran yang layak yang membentuk kembali jiwanya dari bawah ke atas. Dia tidak membiarkan binatang ilahi longgar, takut mereka mungkin menimbulkan masalah dalam perjalanan panjang mereka, tapi dia kadang-kadang membiarkan tikus Goldbeater keluar untuk mencari udara segar, terutama ketika mereka bertemu dengan penjahat planar atau penjahat gegabah. Mereka berakhir sebagai makanan untuk tikus, altruistikali bersekongkol dengan pertumbuhan suku. 500 tahun berlalu dengan tenang pada saat mereka akhirnya mencapai dunia transit terakhir. Jiang Chen, sebagai dunia yang lebih rendah yang berafiliasi dengan pesawat Taiyuan, Anda dapat menemukan banyak informasi di sini tentang Taiyuan. Tiba-tiba jantungnya bergerak, tuan muda itu segera memutuskan untuk singgah sebentar untuk bertanya. Seperti yang dia duga, dewa tingkat 9 adalah komoditas langka bahkan di dunia yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk menangkis perhatian yang tidak beralasan, baik dia dan rekannya menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya dan menyatakan diri sebagai dewa tingkat ke-7. Meski begitu, mereka menerima banyak bunga dalam beberapa hari singkat, serta banyak kartu panggil. Beberapa datang dari band petualang planar. Terus terang, ini terdiri dari pembuat onar yang memberanikan diri untuk mencapai terjauh alam semesta. Bahkan, iblis yang menyerbu Divine Abyss juga bisa dimasukkan ke dalam lot. Seperti anjing, mereka berbondong-bondong ke tanah subur yang belum dijelajahi, atau pesawat materi tanpa pemilik. Band-band ini sering terdiri dari keberadaan yang paling dibenci dan tidak terkenal di pesawat, sehingga Jiang Chen secara alami tidak akan menyentuh mereka dengan tiang tongkang. Tentu saja, ia juga menerima panggilan cinta dari faksi lokal yang kuat. Berada di dunia yang lebih rendah, sekte-sekte ini selalu tertarik untuk bersekutu dengan para ahli yang kuat. Pembangkit tenaga listrik seperti Jiang Chen dan rekannya adalah target pilihan untuk pengintai mereka. Tidak ada sekte yang layak garamnya yang akan membiarkan dewa yang maju lolos. Tapi ketidakpedulian Jiang Chen segera menjadi nyata. Setiap undangan disambut dengan penolakan yang bijaksana. Keterampilan interpersonalnya sangat menyenangkan Jiang Huan. Dengan prestasi seperti ini di usianya, jenius muda yang biasa akan berparade seperti burung merak, tapi dia tidak lain adalah ketenangan. Itu adalah bukti kedewasaan pemuda itu, jika memang ada. Tuan muda, sebagian besar waktu, sekte ini terkait dengan faksi di dunia yang lebih besar, atau mereka bawahan lurus. Bahkan jika Anda tidak ingin bergabung, Anda tetap harus memperlakukan mereka dengan sopan. Petik 2. Pria muda itu mengikuti nasihatnya. Paling tidak, dia menahan diri untuk tidak membuat pernyataan sinis, dan tidak pernah mencoba merendahkan atau menemukan kesalahan pada penduduk setempat. Berkat pengalaman dua kehidupan, dia tahu lebih baik daripada membuat musuh tanpa alasan. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2323. Dunia yang lebih rendah ini disebut Crimson Waters Minor, dinamai berdasarkan tempat tertentu yang memuat moniker, seperti yang bisa ditebak, Crimson Waters. Wilayah yang dimaksud adalah danau yang membentang di luar cakrawala. Terletak di ketinggian yang ekstrim, perairannya lebih merah daripada biru atau hijau, karena itulah asal-usul namanya. Beberapa juga menyebutnya Danau Crimson Surgawi. Jiang Chen tidak asing dengan dunia ini. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah datang bertamasya dengan ayahnya. Saat itu, dia adalah putra seorang kaisar surgawi, seorang pangeran kekaisaran yang jauh dari masa. Ada banyak legenda tentang Crimson Waters, tetapi mereka membuatnya dingin begitu ayahnya mengungkapkan bahwa itu hanyalah danau vulkanik. Namun, itu cocok untuk budidaya orang-orang yang berspesialisasi dalam elemen api, sehingga kepemilikannya telah diperebutkan sejak zaman dahulu. Kaisar Langit Taiyuan telah dipaksa menjadi penengah terlalu banyak untuk dihitung, tetapi salah satu statusnya tidak selalu bisa melekat dalam urusan dunia yang lebih rendah. Dia biasanya menutup mata selama mereka tidak menyebabkan terlalu banyak keributan. Saat duduk di dekat jendela di dalam sebuah pub, Jiang Chen menyaksikan aliran tubuh tanpa akhir yang dihiasi pakaian dalam segala bentuk dan bentuk. Dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Dekat dengan dunia yang lebih besar ini, seseorang dapat melihat keragaman ras yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Divine Abyss. Semua jenis makhluk aneh dapat terlihat menjalankan bisnis mereka, berbaur dengan suku-suku lain secara harmonis, seolah-olah sudah lama terbiasa dengan panci peleburan ini. Perselisihan hanya meletus karena kepentingan material, dan tidak pernah atas perbedaan rasial. Dengan Jiang Huan keluar dalam misi pengumpulan intelijen, Tuan Muda duduk sendirian, khawatir tentang ayahnya.
Meskipun Taiyuan Plain jatuh ke dalam kekacauan, Kaisar Langit sendiri masih hidup sampai hari ini. Di mana dia sekarang? Mungkin terkunci di suatu tempat, atau disegel. Jarak antara ayahnya dan dia tidak pernah sekecil ini. Kehilangan pikiran, langkah anggun tiba-tiba terdengar di telinganya. Mereka diikuti oleh suara samar, "Saudaraku, tolong maafkan gangguan itu." Dia mendongak, kaget. Pendatang baru adalah seorang pembudidaya muda yang mengenakan gaya suku eksotis. Dia bukan manusia, jika matanya dan raut wajahnya seperti apa saja, tetapi ras tidak berarti apa-apa di tempat ini. Tuan muda mengakui dia dengan anggukan. "Saudaraku, bukankah membosankan minum sendirian? Kenapa aku tidak memperlakukanmu? Kami bisa minum-minum sambil mengobrol tentang keadaan di Crimson Waters." Petik 2. Jiang Chen tersenyum kecut. Mengkhianati tentang urusan dunia, cukup lancang, bukan sekarang. Dalam semua kejujuran, Tuan muda tidak tahu apa-apa tentang situasi setempat. Bagaimana dia bisa sebaliknya, ketika dia baru tiba beberapa hari yang lalu? Melihat wajahnya yang kosong, lelaki itu bertanya-tanya, "Saudaraku, apakah Anda orang asing?" "Pertama kali di Crimson Waters." Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. "Tidak secara teknis, tapi sudah lama sejak aku kembali, jadi aku tidak banyak bicara tentang topik ini." "Maaf mengecewakan, saudara." Petik 2. Itu tidak masalah. Sebagai orang baru yang kembali, Anda akan memerlukan panduan untuk menavigasi labirin kami, atau Anda mungkin mendapat masalah karena berbicara tidak pada gilirannya atau menyinggung faksi yang salah. Tampaknya seorang sosialisator yang lahir alami, orang itu duduk di meja, tanpa diundang. Jiang Chen tidak bergerak untuk mengusirnya. Semua tersenyum. Orang ini menghidupkan suasana ketika dia berbicara. Dia tidak tampak seperti orang jahat. Belum lagi, dia hanya tengah-tengah dunia ilahi dan tidak akan menimbulkan ancaman besar. "Saudaraku, siapa namamu yang terhormat?" Jiang Chen terkekeh. "Yang ini bernama Zensi." Tuan muda menawarkan nama itu tanpa ragu-ragu. Lagi pula, itu bukan kali pertama meminjamnya. Kembali di Velurium, nama Tuan muda Zen telah bergema seperti guntur di seluruh ibu kota. "Kakak Zen itu, melihat fitur Anda harus menjadi manusia melalui dan melalui." Tanya orang itu. Jiang Chen tersenyum santai dan tetap tidak berkomitmen. "Baiklah, aku terlalu usil. Biarkan saya memperkenalkan diri, saya pergi dengan Gou Si. Anda bisa memanggil saya Old Gou, atau Brother Gou." Orang itu segera mulai berperilaku seperti teman dekat. Jiang Chen mengangguk. "Saudaraku, pasti ada alasan mengapa kamu memilihku dari semua orang di sini. Silakan sebutkan tujuan Anda. Saya suka memotong untuk mengejar, jadi mengapa Anda tidak memberikannya langsung kepada saya?" Petik 2. Gou dia mengerjap, lalu tertawa terbahak-bahak. "Baik, kamu adalah tipe langsung seperti yang aku pikirkan. Lalu biarkan aku berterus terang. Menilai dari penampilan Anda yang bermartabat, Anda tidak terlihat seperti orang lokal. Jadi saya pikir saya bisa menawarkan sesuatu yang cukup menggoda untuk merekrut Anda." Petik 2. Apa itu? Jiang Chen tersenyum lembut. "Kamu pasti sudah mendengar tentang Heavenly Crimson Lake. Jika demikian, Anda harus menyadari persaingannya yang terjadi setiap 10.000 tahun. Setidaknya 100 faksi akan berpartisipasi, tetapi hanya 5 faksi teratas yang dapat mengendalikan wilayah danau dan membangun sekte mereka di sekitarnya. Tidak peduli seberapa kuat sekte Anda dulu, Anda harus berkemas dan mengalahkannya saat Anda kehilangan tempat Anda." Kata-kata mengalir seperti sungai dari mulut Gou Si. "Sepertinya kamu akan menjadi salah satu peserta, Brother Gou." Bukan sendirian, tentu saja. Tapi faksi saya dengan kuat bercita-cita untuk menjadi salah satu pemenang. Perekrutan sedang berjalan lancar untuk sekte-sekte utama. Semua orang berusaha untuk menarik pembangkit tenaga listrik, jadi kami tidak bisa ketinggalan." Petik 2. Tapi kontes itu harus dimenangkan setiap saat, kurasa. Mungkin kelihatannya begitu, tetapi masa-masa sebelumnya, meskipun kejam dan berdarah, tidak sepenting yang akan datang. Ada manfaat lain yang melekat kali ini, sepertinya. Saya mendengar pemenang akan berhak untuk audiensi dengan Kaisar Celestial. Petik 2. Kaisar Langit. Jiang Chen membeku. Siapa Kaisar Taiyuan? Bukankah mereka mengatakan, "Diam"? Gou dia buru-buru membuat gerakan membungkam, mengisyaratkan pada tuan muda untuk tetap diam. "Saudaraku, aku berdoa kamu tidak pernah memuntahkan omong kosong semacam ini di Taiyuan. Kerajaan tidak pernah tanpa Kaisar Celestial. Hanya, kau mengerti maksudku." Petik 2. Bukan saya. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan jujur. Gou dia memandangnya, sedikit bingung. "Saudara Zen, sudah berapa lama kamu pergi?" "Waktu yang sangat lama, setidaknya beberapa milenium," jawab Jiang Chen begitu saja.
maka kau harus sadar bahwa perjuangan berdarah untuk tahta telah menghasilkan serangkaian kaisar nominal terus-menerus. Beberapa hanya bertahan lebih lama dari yang lain. Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2324. Jiang Chen memahami hal-hal sedikit lebih baik setelah penjelasan itu. Posisi kaisar surgawi saat ini ditentukan oleh kekuatan saja. Karena semua kandidat yang naik tahta adalah penipu tanpa pengakuan ciptaan, itu adalah satu-satunya ukuran yang mungkin dari kelayakan. Kaisar Celestial, semacam itu hanya sebatas nama, bukan penguasa sejati pesawat Taiyuan. Mereka tidak memiliki otoritas jangka panjang untuk dibicarakan. Saudara Gou, Jiang Chen bertanya dengan serius, saya baru saja kembali dari dunia luar, jadi saya mungkin tidak tahu tentang urusan baru-baru ini di sini di pesawat Taiyuan. Jika saya boleh, siapa kaisar surgawi saat ini? Petik 2. Kaisar surgawi saat ini disebut Kaisar Langit Sky Pillar. Dia sudah berada di posisinya selama lebih dari 300 tahun sekarang, jawabnya dengan gravitasi yang sama. Jiang Chen terdiam, seorang kaisar surgawi yang baru berusia 1300 tahun. Berapa banyak kaisar surgawi telah ada selama 10 milenium terakhir? Dia menyelidiki dengan rasa ingin tahu. Oh, sekitar 7 atau 8. Pemerintahan yang lebih pendek bertahan sekitar 5 abad atau lebih, yang lebih lama, 2 atau 3 milenium sebelum seorang perampas datang. Tidak ada yang bisa duduk di tempat untuk waktu yang lama tanpa harus diganti. Petik 2. Mengapa demikian? Jiang Chen pura-pura bingung. Perubahan penguasa yang begitu cepat untuk pesawat hebat seperti ini tidak mungkin menjadi hal yang baik. Itu bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan. Ini masalah yang jauh lebih tinggi daripada kita rakyat kecil, sesuatu yang kita tidak punya hak untuk membahas. Gou dia cukup berhati-hati untuk memotong topik pembicaraan. Sebaliknya, dia menatap Jiang Chen dengan penuh harap. Brother Zen, izinkan saya memperkenalkan faksi rumah saya kepada Anda. Kami bukan yang terkuat di pesawat Crimson Waters, tapi kami cukup menonjol. Kami tidak begitu terkenal karena sudah berapa lama sejak pendiriannya, tetapi kami yakin untuk mendapatkan salah satu dari 5 tempat teratas. Petik 2. Siapa nama fraksimu? Jiang Chen menyeringai. Tentunya ada satu. Tentu saja. Kami disebut Sekte Finstar. Nama yang luar biasa, bukankah begitu? Gou dia terkekeh. Jiang Chen terdiam sekali lagi. Luar biasa. Nama itu melampaui idiot. Apakah orang yang mengalaminya menderita semacam cedera otak yang menghancurkan? Dia hanya bisa berpura-pura tersenyum dan mengangguk. Itu memang nama yang luar biasa. Namun, saya tidak tahu apa-apa tentang sekte Anda. Apa yang akan saya dapatkan dari menerima undangan Anda? Petik 2. Dia sebenarnya mencari informasi lebih lanjut. Kita bisa membicarakan kondisi lain secara panjang lebar, jika kamu tertarik. Kami selalu mencari bakat baru. Jika Anda memiliki keterampilan, kami pasti akan memberi Anda lebih dari perawatan yang layak untuk itu. Tidak perlu khawatir tentang itu. Gou dia terus tertawa. Tentu saja, jika saya tidak mendapatkan keterampilan yang layak, saya hanya akan pergi, Jiang Chen menegaskan. Haha, ayo kita bicarakan lagi. Sobat, jika Anda bergabung dengan Sekte Finstar sebagai sesepuh tamu kami dan membantu kami bersaing untuk Danau Crimson, kami akan membayar Anda sebagai salah satu penatua kami sendiri. Jika kami akhirnya menang, kami dapat membawa Anda ketika kami mengunjungi Kaisar Surgawi juga. Membayangkan, betapa menakjubkannya bisa bertemu langsung dengan Kaisar Surgawi. Jika dia menaruh minat pada Anda, maka Anda akan benar-benar menjadi besar. Petik 2. Gou dia memiliki imajinasi aktif dan bibir yang manis. Tersenyum, Jiang Chen pura-pura tertarik, meskipun dengan sedikit reservasi. Ini terlalu penting, saya perlu berbicara dengan teman saya ketika dia kembali. Petik 2. Oh, Anda punya teman. Wei Hao. Apakah mereka sekuat kamu? Petik 2. Jiang Chen mengangguk sebagai balasan. Hebat, Anda harus membuat mereka bergabung dengan kami juga. Finstar Sekte membutuhkan lebih banyak bakat seperti kalian berdua. Percayalah padaku, itu akan sia-sia ketika kita menang dan bisa mengunjungi Kaisar Surgawi. Gou dia menggambarkan dengan terengah-engah. Jiang Chen tidak melihat alasan untuk memadamkan semangatnya. Maaf, Brother Zen, saya kehilangan diri saya sejenak. Saya mendorong Anda untuk memikirkan saran saya. Sekte Finstar lebih tulus daripada siapapun. Saya bersumpah pada karakter saya sendiri bahwa kami benar-benar tidak akan melakukan kesalahan. Kami benar-benar membutuhkan orang-orang seperti Anda. Petik 2. Jiang Chen tidak menganggap kata-kata ini terlalu serius, meskipun ia secara alami mempertahankan kesopanan. Aku pasti akan mempertimbangkannya. Jika kami cocok, saya akan senang untuk bekerja sama pada kesempatan besar ini.
Petik 2. Ini sedikit umpan yang menggantung. Bagus. Sudah beres, lalu. Jangan pergi, Saudara Zen. Tunggu aku di sini, aku akan pergi mencari kepala sekte. Tetap di sini, oke. Aku sangat serius, jadi tolong jangan tinggalkan aku. Gou dia menginjak lantai bawah dengan bersemangat. Jiang Chen tersenyum saat melihat pria lain pergi. Dia memiliki kesan yang cukup baik padanya. Gou dia adalah pembicara yang cepat, tetapi memiliki hati yang cukup baik. Dia juga mudah mengelabui dan mengeluarkan informasi. Tuan muda telah belajar banyak dari percakapan tadi. Perubahan konstan dalam siapa saja yang menjadi Kaisar Celestial, misalnya. Potongan-potongan informasi yang telah dia pelajari bukanlah rahasia di dunia luar, tetapi ada banyak hal yang harus diperoleh dari mereka. Pesawat Taiyuan masih dalam keadaan kacau, itu jelas terlihat dari perselisihan para penipu saja. Tanpa Kaisar Celestial yang diakui oleh ciptaan itu sendiri, hierarki yang stabil tidak dapat dibangun. Fakta bahwa Gou Xi sangat peduli untuk mengunjungi Kaisar Surgawi saat ini berarti bahwa faksi-faksi di bawah kehausan untuk penguasa yang kuat dan berwibawa. Mereka tidak akan seperti ini sebaliknya. Petik 2. Ada dasar yang baik dari dukungan rakyat untuk merebut kembali pesawat Taiyuan dan memulihkan ketertiban. Selain segelintir oportunis, tidak ada yang mau hidup dalam masyarakat anarkis. Pertama, keamanan bukanlah jaminan bagi siapapun. Pria muda itu menjadi lebih percaya diri setelah apa yang dia amati. Pada saat ini, seorang pemuda yang berbeda muncul dari salah satu kamar pribadi kedai. Dia membawa ekspresi bangga dan menghina. Ikutlah bersamaku, seseorang ingin melihatmu. Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2325. Apakah kamu bicara padaku? Jiang Chen berkedip. Dia benar-benar tidak yakin, karena pendatang baru itu tampaknya tidak ingin melihat ke arahnya. Apakah kamu mengacaukan aku, nak? Saya bilang untuk mendapatkan pantat Anda di sini, jadi apa yang Anda bicarakan? Pemuda yang bangga memelototi Jiang Chen. Oh, jadi kata-kata itu diarahkan kepadanya. Jiang Chen menjadi agak kesal. Dia telah mencoba untuk menjaga profil serendah mungkin, namun masalah telah datang untuk menemukannya. Dia terbiasa membunuh banyak bajingan seperti ini dalam satu hari kembali di Divine Abyss. Meskipun dia berada di Crimson Waters sekarang, dia tetap mengerutkan alisnya dengan tidak senang. Aku tidak mengerti kata-kata binatang. Apakah Anda mau menunjukkan? Petik 2. Pemuda itu tidak berharap Jiang Chen menanggapi dengan nada seperti itu. Dia terkekeh. Berat, kau punya nyali untukmu, bukan? Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Petik 2. Aku yakin tidak. Jiang Chen tersenyum. Pemuda itu tergagap. Darah mengalir masuk dan keluar dari wajahnya. Jubahnya ditandai dengan lambang sekte, itulah sebabnya ia biasanya mengenakannya saat jalan-jalan untuk mengesankan orang banyak. Dia memerintah banyak orang dengan pakaian ini. Setiap kultivator pengembara yang melihatnya selalu memperlakukannya dengan rasa hormat yang sederhana. Bagaimana anak ini bisa begitu buta dan kurang ajar? Kamu belum kembali ke sini sebentar, kan, teman? Sekte Drake Putih adalah salah satu dari 3 teratas di Crimson Waters, saran seorang pengunjung restoran. Jika seseorang dari White Drake Sekte ingin melihatmu, itu hanya bisa berarti hal-hal baik untukmu. Jiang Chen tidak yakin apa reaksi yang benar. Dia menghargai nasihat dari tetangganya, tetapi nama sekte itu hampir menyebabkan dia mengeluarkan minumannya. Si Sekte Drake Putih, lebih seperti Sekte Dimwit Putih. Tidak heran orang ini begitu bodoh dan tak tertahankan. Kamu takut sekarang, ya, nak? Berlutut dan bersujudlah padaku 3 kali. Mohon maafkan saya, pemuda baru memang sombong. Dia menikmati cara hormat di mana orang lain berbicara tentang sektenya. Itu membuatnya gembira. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Aku seharusnya memeriksa almanakku sebelum keluar hari ini. Saya akan belajar kemudian bahwa saya akan bertemu orang idiot. Petik 2. Dia berbicara pada dirinya sendiri tanpa melihat pemuda yang satunya lagi, tetapi kata-kata dan tindakannya sangat menusuk kulit pemuda itu. Omong kosong ini mengabaikan seseorang dari Sekte Drake Putih yang perkasa, dan memanggilnya idiot saat dia melakukannya. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Pemuda mencemooh itu maju ke depan untuk memukul Jiang Chen, tetapi yang terakhir berbalik dan melemparkan pandangan kuat ke mata pemuda itu. Pemuda itu merasakan teror yang mendalam melewatinya, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling mengerikan di dunia. Jiang Chen telah menahan diri dari membuat serangannya mematikan. Kalau tidak, Evil Golden Eye-nya akan mengubah targetnya menjadi patung. Mencari pertengkaran, dia tersenyum ketika dia mengamati si bodoh di seberangnya. Butir-butir keringat besar menetes dari dahi pemuda itu. Ketajaman tampilan yang diarahkan padanya telah mengirimnya berkeliling neraka. Pemuda itu angkuh, tetapi dia tidak bodoh.
Dia langsung menyadari bahwa orang asing di depannya itu sulit untuk ditangani dan menjatuhkan tangannya yang diangkat kembali ke sisinya. Kamu, tunggu saja. Pria muda itu kembali ke kamar pribadinya, hanya menyisakan ancaman lemah. Sebelum dia bisa mencapainya, sekelompok orang muncul. Seorang wanita berdiri di kepala mereka, mengenakan pakaian eksotis yang memamerkan lengan, bahu, dan kakinya yang memanjang. Ada lebih banyak dari dirinya yang terungkap selain tertutup. Dia memotong sosok yang liar dan provokatif. Nyonya, orang yang mengancam Jiang Chen berlutut dan melolong. Orang itu dengan kasar menghina sekte Drake Putih dan diriku sendiri. Dia layak mati 1000 kali lipat. Retak, wanita itu memberikan tamparan keras ke wajah bawahannya. Usir dia dan beri dia makan ke anjing-anjing itu, katanya kepada para pengikutnya yang lain. Nada suaranya ringan dan terpisah, seolah-olah dia berbicara tentang beberapa anjing liar yang umum. Jiang Chen tetap diam-diam. Pemuda yang sombong itu tidak pantas mendapatkan rasa hormatnya, tetapi penghasut wanita ini juga tidak mudah dilenyapkan. Wanita itu mempertimbangkannya untuk waktu yang lama, lalu tertawa tiba-tiba. Namamu Sensi, saya mendengar semuanya tadi. Petik 2. Jiang Chen mendengus tanpa komitmen. Pelawak dari sekte Finstar itu mencoba merekrutmu. Sebuah saran. Mereka tidak dapat diandalkan. Akan sulit bagi mereka untuk masuk ke 10 besar, apalagi 5 besar. Wanita itu tampaknya tertarik pada Jiang Chen, karenanya banyak kata-katanya. Jiang Chen terkekeh. Terima kasih atas perhatian Anda, Nona. Saya pasti akan mengingatnya. Petik 2. Apakah hanya itu saja? Jawabannya jelas tidak memuaskan. Wanita itu menyingkirkan poninya, lalu tersenyum dengan cara yang paling memikat. Gelang peraknya berdering dengan menyenangkan, menambah karisma yang dipancarkannya. Wanita itu berpakaian dengan cara menggoda yang sengaja menonjolkan sosoknya dan menunjukkan banyak kulit. Jiang Chen tidak terlalu tertarik. Dia bersemangat dan liar, tetapi juga berbahaya. Dia bukan tipe pemuda yang membiarkan nafsu mengendalikan pikirannya. Tipe muslihat wanita itu tidak berguna baginya. Aku tahu, orang bodoh. Saya akan langsung ke pokok permasalahan. Apakah Anda tertarik ikut dengan saya? Sekte Finstar tidak mungkin dibandingkan dengan sekte Drake Putih, dan aku adalah putri dan pewaris kepala sekte. Anda akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk naik ke puncak jika Anda bergabung dengan kami. Melihat kesia-siaan dari gerakannya yang sugestif, wanita itu membuat tawaran yang lebih jelas. Informasi bahwa dia adalah putri kepala White Drake Sekte mengejutkan banyak orang. Sebagian besar pengunjung di sekitarnya diam-diam berdiri dan pergi untuk membayar tagihan mereka. Jelas, dia adalah tokoh publik yang terkenal. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2326. Jiang Chen tersenyum sedikit ketika melihat pengunjung lainnya mundur. Dia melihat sekeliling, lalu terkekeh. Lihat, semua orang takut padamu. Mereka hanya sekelompok pengecut yang tidak punya keberanian. Mereka melirikku dan takut aku akan membuat mereka membayarnya, jadi mereka malah pergi. Namun, bagaimana saya bisa membebaskan mereka seperti itu? Anda banyak, pergi menangkap sebanyak yang Anda bisa dan mencungkil salah satu mata mereka. Anggap itu sebuah tampilan dari apa yang mampu dilakukan oleh Drake Sekte Putih. Petik 2. Ya Bu, pengikut wanita itu menuruni tangga seperti sekawanan serigala. Kemanjuran mereka dengan cepat disertai oleh gelombang jeritan. Ahli waris muda dari Sekte Drake Putih tampaknya sangat bersukacita dalam menimbulkan penderitaan, atau itulah yang ditunjukkannya. Wajah Jiang Chen menjadi gelap. Wanita ini benar-benar ganas. Jika dia mengenakan pakaian yang terbuka seperti itu, alasan apa yang dia miliki untuk menghukum para penonton begitu keras untuk penampilan sampingan mereka? Tentu saja ada orang-orang yang hanya memperhatikannya secara tidak sengaja. Apakah mereka pantas menerima hukuman yang kejam dan tidak biasa ini? Ah, Tuan Zhen, apakah Anda mengasihani mereka? Wanita itu terkikik ketika melihat ketidaksukaannya. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu, balas Jiang Chen dengan dingin. Aku tidak dalam bisnis mengurus orang lain. Kamu benar-benar kasihan. Yah, sayang sekali. Begitulah Crimson Waters, dan begitulah Taiyuan Plain juga. Semakin ganas Anda, semakin baik Anda. Kelemahan adalah kejahatan itu sendiri. Selamat datang kembali, Tuan Zhen. Penyihir wanita membuat pernyataan di atas dengan sangat serius. Jiang Chen menghela nafas, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sampai batas tertentu, dia tidak sepenuhnya salah. Kekuatan dan keganasan pada umumnya meningkatkan kualitas hidup, karena itu adalah kualitas yang mencegah seseorang diburu atau diintimidasi oleh orang lain. Tapi, apakah ini benar-benar pesawat Taiyuan kuno? Tidak semuanya. Ada terlalu banyak kekacauan dan kekacauan untuk disukainya. Alkisah, Kaisar Langit Taiyuan dan hukum-hukum pesawat surga umumnya ditegakkan. Sayangnya,
Ketertiban sangat kurang di dunia di depannya hari ini. Kelangsungan hidup yang terkuat adalah satu-satunya hukum yang tersisa. Rantai makanan menguasai segalanya. Kamu tidak menganggapku serius, Tuan Zhen. Ketertarikan Jiang Chen tampaknya menyinggung perasaan wanita itu sendiri. Dia menepuk meja di depannya. Apakah kamu takut menatapku? Apa kamu khawatir aku akan mencungkil matamu juga? Petik 2. Saya sudah melihat Anda berkali-kali. Jiang Chen tersenyum merata. Apakah kamu pergi ke? Itu jenis kejujuran yang aku suka. Saya sudah menyukai Anda, jadi Anda akan terhindar dari nasib itu untuk saat ini. Jika itu berubah, itu akan menjadi hari sialmu. Ada cara untuk menghindari hal itu terjadi. Anda akan dapat melihat saya sesuka Anda. Petik 2. Apa itu? Jiang Chen mengerutkan kening. Bergabunglah dengan White Drake Sekte dan ikuti aku. Jika kamu melakukan itu, aku bahkan mungkin akan membiarkan kamu menatapku lebih dan lebih. Petik 2. Tidak, terima kasih. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Dia sepenuhnya tidak terpengaruh oleh taktik wanita itu. Baginya, dia benar-benar bosan melihatnya. Ya, sosoknya cukup baik, tetapi wanita yang menggoda seperti itu biasanya terlalu sulit untuk didekati. Kemarahan dan kemarahan muncul di mata wanita itu. Penolakan Jiang Chen membuat saraf. Kamu lebih suka melakukannya dengan cara yang sulit. Jelas bahwa awan badai dengan cepat berkumpul. Dia telah menemukan beberapa bantuan terbatas di matanya sebelumnya, tetapi itu berubah dengan cepat. Tanggapan tumpul Jiang Chen telah menghancurkan harinya. Pada saat inilah suara yang berbeda meledak dari luar. Apa yang kamu coba lakukan, Hak? Jika Anda memiliki masalah, mengapa Anda tidak mendatangi saya? Petik 2. Wanita lain menyerbu tangga. Dia sangat cantik dan berpakaian seperti wanita yang sudah menikah, tetapi keganasan di alisnya membuatnya tampak lincah. Meskipun pakaiannya tidak sepadat pakaian wanita pertama, pakaian itu juga menunjukkan jumlah kulit yang lumayan. Melewati lengan bajunya yang digulung, dua lengan gading yang bersandar di pinggangnya melengkapi gambar itu. Nyonya muda White Drake Sekte merasakan kekesalannya berlipat ganda. Oh, itu janda kecil. Apa kamu mencoba menculik suami baru dari jalanan sekarang setelah suamimu yang pertama mati? Petik 2. Wanita kedua tidak lain adalah kepala sekte Finstar Sekte. Namanya adalah Han Suang, tetapi sebagian besar memanggilnya Nyonya Han. Dia adalah individu yang terkenal jahat di Crimson Waters. Dia pernah menjadi tunangan kepala Finstar terakhir, yang telah meninggal sebelum mereka benar-benar menikah. Namun demikian, ia berhasil mewarisi dan memperluas sekte melalui kompetensi pribadinya. Ada celah antara Finstar dan White Drake, tetapi Nyonya Han tidak dikenal karena sifat takut-takutnya. Dia tidak hanya akan berdiri dan menonton ketika Drake Putih mencuri bakat barunya. Nyonya Han berjalan ke sekitar Jiang Chen, lalu menempatkan dirinya di depannya, sebuah pernyataan bisu bahwa kakak perempuan ini akan melindungi Anda. Lengannya tetap kuat di pinggangnya. Bagaimana dengan itu, gelandangan? Saya akan mengajak Anda kapan saja. Petik 2. Nyonya muda sekte Drake Putih agak waspada terhadap Nyonya Han. Bagaimanapun, dia hanya pewaris sekte, sementara Nyonya Han adalah kepala sebenarnya. Perempuan ke perempuan, dia tidak memiliki keuntungan jika mereka kebetulan saling berhadapan. Apa yang kamu teriakkan? Kamu brengsek. Aku akan menemukan 1000 penjahat dan membuat mereka menikmatimu 100 kali lipat, sampai kau mati karena kegembiraan. Petik 2. Jawaban Nyonya Han hanya melampauinya dalam kevulgaran. Mengapa kamu tidak meminta ayahmu untuk datang juga? Saya akan dengan senang hati menyerap sekte Drake Putih jika Anda menawarkan. Aku tidak yakin apakah aku menginginkan anak tiri sepertimu. Petik 2. Percakapan dengan cepat menuju ke zona yang tidak pantas. Jiang Chen tidak pernah menyangka akan terjadi perkelahian. Dia seharusnya tetap menyamar. Dia ingin menggali lubang di tanah dan bersembunyi di dalamnya sampai semua ini reda. Wanita muda dari White Drake Sekte itu secara lisan didukung ke sudut. Matanya menatap Nyonya Han, lalu kembali ke Jiang Chen. Kamu suka wanita yang sudah menikah? Nak. Seleranya enak sekali. Anda berhutang satu mata kepada saya, dan saya akan memastikan Anda membayar cepat atau lambat. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2327. Menyaksikan gadis Drake Putih dan anak buahnya melakukan retret tergesa-gesa, Nyonya Han membusungkan dadanya, memerah karena kemenangan merebut kembali wilayah yang hilang. Pakaiannya tidak terlalu terbuka, tetapi tetap menunjukkan lekuk di semua tempat yang tepat, menunjukkan keunggulan pesona wanitanya. Merasakan tatapan aneh Jiang Chen padanya, dia titer saat dia duduk, ekspresinya langsung cerah. Biarkan saya memperkenalkan diri. Nama itu Han Suang. Anda dapat memanggil saya sebagai Nyonya Han, atau Nyonya Han. Little Go menyebut Anda tertarik untuk bergabung dengan sekte Finstar kami. Itu sebabnya saya datang ke sini secepat mungkin.
Berpikir White Drake akan menggertak orang-orangku di depan umum. Sangat menggelikan, beberapa mungkin takut padanya, tetapi tidak ratu ini. Hehe, adik kecil, jangan malu-malu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Petik 2. Jiang Chen menemukan dirinya tercengang. Gadis ini terlihat seperti angka pedas. Apakah dia menyebutkan sesuatu tentang ketakutan? Dia hanya menaruh kata-kata di mulutnya. Dan sejak kapan dia menjadi bagian dari bangsanya? Tapi dia mengoceh sebelum dia bisa menjawab. Hobi penyihir itu adalah mengumpulkan pria tampan dan bermain-main dengan mereka di balik tirai tertutup. Dia akan menjaga yang taat dan berguna untuk sementara waktu. Sisanya menjadi pelayan yang dikucilkan. Mereka akan beruntung bisa selamat kalau begitu. Petik 2. Jiang Chen tidak terlalu peduli dengan gosip ini. Moral atau kehidupan pribadi Nyonya Muda Drake Putih tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanyalah pejalan kaki yang berhenti di Crimson Waters sebelum tujuan terakhirnya. Melihat ekspresinya yang linglung, Han Suang menjatuhkan diri di hadapannya dan meletakkan dagunya di tangannya, matanya selebar senyumnya. Bagaimana? Apakah kamu mempertimbangkan tawaran saudari ini? Atau kamu lebih tergoda oleh penyihir itu? Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Apakah tipu muslihat feminin bagaimana White Drake dan Finstar menarik bakat segar? Berkedip, Han Suang membeku. Tentu saja tidak. Semua orang di Crimson Waters akan memberitahumu bahwa aku wanita yang benar dan pantas. Apakah Anda pikir saya akan membungkus serendah ini? Saudara Zen, saya dapat mengatakan bahwa Anda bukan manusia biasa. Anda dapat mencapai perbuatan besar bersama kami. Seorang tetua tamu tidak ada artinya. Jika Anda bergabung dengan kami, saya akan mempromosikan Anda ke kursi seorang penatua formal. Tidak ada seorang pun di sekte yang akan menentang status Anda, saya janji. Petik 2. Kuat dan langsung pada intinya, wanita ini berbicara dengan antusiasme yang terus terang. Dia membungkuk di atas meja, dua bukit putihnya yang murni, samar-samar terlihat di bawah kerahnya yang sedikit terbuka. Seseorang tanpa besi tuan muda mungkin akan kewalahan oleh stimulus dan setuju saat itu juga. Namun, dia sendiri tampaknya tidak menyadari sosok menggoda yang dia potong. Dengan sungguh-sungguh, dia terus melobi. Sekte kami memang di tempat yang canggung, jadi kami membutuhkan lebih banyak orang yang mampu. Untuk mendirikan pangkalan di Heavenly Crimson Lake akan menjadi keuntungan besar. Belum lagi, itu adalah impian banyak orang untuk mendapatkan audiensi dengan Yang Mulia, bukan? Petik 2. Jiang Chen tidak tahu bagaimana perasaan orang lain, tetapi mengatakan audiensi membuatnya apatis. Dia pernah melakukan kontak sehari-hari dengan seorang kaisar celestial, yang asli untuk debut, bukan palsu tanpa restu dari Dao tertinggi. Langkah Jiang Huan terdengar dari bawah, menyela pembicaraan mereka. Teman saya sudah kembali. Tuan muda tersenyum santai. Biarkan dia menghadapinya. Dia acuh tak acuh. Tidak ada salahnya bergabung. Mungkin memfasilitasi pengumpulan informasi mereka. Jiang Huan sedikit terkejut dengan keributan di lantai atas, terutama karena melihat seorang gadis duduk dengan Jiang Chen. Tuan muda itu cukup menggoda. Dia sudah menangkap target dalam waktu singkat aku pergi. Dia bukan orang yang patuh pada kesopanan atau sejenisnya, setidaknya tidak di departemen ini. Kelemahannya bagi wanita agak tidak berbahaya, menurutnya, selama itu tidak menghalangi pria dari hal-hal yang lebih besar. Hehe, Sonny Si, siapa yang menjadi tamu ini? Alias mereka sudah lama disepakati. Begitu berada di lingkungan pengaruh Taiyuan, pemuda itu adalah Zen Si, dan dia Zen Huan. Dia sekte Finstar Sekte, mereka adalah orang-orangnya. Jiang Chen memperkenalkan secara singkat. Han Suang melirik pria yang lebih tua. Dia tampak lebih berpengalaman, dan kira-kira sama dengan juniornya dalam kultivasi. Sikapnya yang sebelumnya segera memberi jalan pada senyum yang lebih tenang. Rekan Daois, teman Anda berselisih dengan sekte Drake Putih, jadi saya harus melakukan sesuatu demi keadilan. Kami mulai mengobrol begitu mereka pergi. Untung kau kembali, kita bisa mendiskusikan beberapa hal bersama. Petik 2. Han Suang jelas bunglon yang terampil. Dia berani dan liar dengan seorang anak muda yang ceria seperti Jiang Chen, tetapi lebih sederhana dengan Jiang Huan dewasa. Apa yang perlu dibicarakan? Apakah ada sesuatu yang menarik sedang terjadi? Anehnya ramah, Jiang Huan duduk di samping tuan muda dengan tertawa. Han Suang dengan sabar mengulangi nada penjualannya, dengan jelas menyatakan keinginannya untuk merekrut mereka. Itu hal yang baik, Jiang Huan menanggapi dengan gembira, banyak kejutan dari tuan muda. Haha, memang, sobat, saya kira Anda setuju. Han Suang tidak menyangka dia akan berterus terang. Dia pikir yang lebih muda target yang lebih lembut, tapi paman setengah baya ini adalah yang pertama diikat dengan tali. Dia menjawab sambil tersenyum. Seperti yang kamu katakan, ini adalah win-win untuk kita berdua. Meskipun sedikit terkejut, Jiang Chen melambaikan tangan tanpa mengedipkan mata.
Apapun yang kamu katakan, Paman Huan, keponakanmu akan mengikuti. Petik 2. Jiang Huan tersenyum. Nyonya Han, kami benar-benar terbuka terhadap gagasan itu. Tetapi pertama-tama kita harus menyetujui persyaratan. Saya tidak ingin kejutan buruk terjadi. Petik 2. Han Suang menyeringai lebar. Jangan ragu untuk bertanya-tanya. Kapan saya pernah menjual orang pendek? Anda dapat mengandalkan Han Suang untuk memperlakukan orang secara adil. Petik 2. Baiklah, karena kamu berbicara dengan jelas, keponakanku dan aku juga tidak akan malu-malu. Kami akan menunggu di sini untuk ketulusan Anda. Kami akan dengan senang hati bergabung selama kondisi Anda sesuai dengan keinginan kami. Apakah Anda perlu kembali dan berdiskusi dengan para penatua lainnya? Petik 2. Bukan saya, aku sekretaris, kata-kataku adalah hukum. Han Suang menjawab dengan tegas. Tapi aku harus kembali dan memikirkan spesifik tawaranku. Lagi pula, aku tidak bisa mengecewakanmu. Petik 2. Bagus, kalau begitu kita akan tinggal di sini dan dengan hormat menantikan untuk mendengar darimu. Jiang Huan mengangkat tangannya dengan memberi hormat. Dengan senyum hangat, Han Suang berdiri dan memberi hormat kembali. Dia membawa anak buahnya pergi dengan langkah cepat, memperingatkan berulang kali sebelum pergi, jangan mundur sekarang, tuan-tuan. Tidak peduli siapa yang mencoba untuk merampasmu, sekte kami akan lebih dari cocok dengan harganya. Kami tidak akan berhenti untuk mendapatkan bakat baru. Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2328. Ketika dia pergi, Jiang Chen menatap Jiang Huan dengan bingung. Mengapa dia setuju begitu mudah? Jiang Huan mentransmisikan, seringnya tergantung di wajahnya, dindingnya memiliki telinga. Mari kita bicara nanti. Singkatnya, kami akan bergabung dengan mereka dan kemudian memenangkan tempat bagi mereka di kompetisi. Ini adalah prasyarat untuk langkah selanjutnya dari rencana kami. Petik 2. Langkah selanjutnya. Paman, apa yang kamu pelajari? Petik 2. Dalam 60 tahun, akan ada sidang besar semua dewa yang diberi gelar di pesawat Taiyuan. Rumor mengatakan bahwa pertemuan ini akan menentukan nasib Taiyuan. Sangat penting kita menghadirinya. Petik 2. Sebuah konferensi berjudul God Kings. Di Taiyuan Plain, setiap keberadaan tingkat God King dianugerahi gelar. Itu bisa berupa ketuhanan dunia yang lebih rendah, wilayah subur, atau dunia rahasia. Tidak peduli tingkat gelar itu sendiri, masing-masing dari mereka adalah penguasa dalam haknya sendiri. Dunia yang lebih besar memiliki setidaknya lusinan penguasa seperti itu. Tentu saja, tidak ada yang tahu berapa banyak dari mereka yang tersisa di tengah gejolak Taiyuan, tetapi beberapa lusin adalah jumlah minimum untuk dunia yang lebih besar. Sebagai contoh, salah satu God King mengawasi Crimson Waters. Baik Finstar dan White Drake adalah faksi lokal. Karena itu, mereka harus mematuhi kehendak kedaulatan dunia, supaya mereka tidak memprovokasi kemarahannya dan menjadi abu dalam hitungan menit. Dunia kultivasi secara ketat dibagi menjadi strata hierarkis. Hanya sedikit yang berani menentang aturan kekuasaan, kecuali dalam kasus pemberontakan, tetapi itu adalah cerita lain. Jiang Chen memahami implikasinya tanpa perlu elaborasi lebih lanjut. Para dewa akan berkumpul dalam 60 tahun. Dia harus mencapai wilayah kultivasi sebelum tanggal yang menentukan, kemudian menemukan kesempatan selama konferensi untuk merebut kembali kendali. Itu akan dilakukan atau mati. Jika gagal, identitasnya yang terbuka akan membuatnya menjadi target publik, belum lagi keserakahan yang disebabkan oleh token penciptaan. Bagi seorang God King, menerima token sama dengan mendapatkan berkah Dao tertinggi. Seseorang bisa menyebut diri mereka seorang kaisar celestial yang sah dengannya. Tidak ada orang dengan ambisi yang bisa menolak panggilan sirenenya. Finstar Han Suang segera kembali dengan semangat ketika dia pergi, membawa proposal sektenya. Tuan-tuan, ini adalah daftar istilah yang siap kami tawarkan. Silakan lihat, semuanya bisa dinegosiasikan. Dia dengan berani menyerahkan daftar itu. Jiang Chen membiarkan Jiang Huan membaca dengan teliti terlebih dahulu. Pria yang lebih tua menekuknya, tersenyum, lalu memberikannya kepada tuan muda. Banyak sekali item mencolok yang ditulis di sana, dari harta hingga permata, hingga berbagai janji status, hingga wanita. Jiang Chen mengangkat bahu sambil tersenyum. Saya tidak keberatan. Jiang Huan tertawa terbahak-bahak. Sekt Mistress Han benar-benar tulus. Mulai hari ini, kita berdua adalah milikmu untuk diperintahkan. Tetapi saya harus menyebutkan sesuatu di muka. Jika peristiwa malang atau urusan kita sendiri membuat kita pergi, tolong jangan mencoba menghentikan kita. Petik 2. Han Suang berkedip. Apa ini berhenti bicara bahkan sebelum kamu bergabung? Aku janji kita akan melihat kompetisi sampai akhir setidaknya. Juga,
Kita harus mengambil bagian dalam audiensi dengan Kaisar Celestial. Ini akan menjadi yang pertama bagi kita untuk bertemu dengan sosok agung. Petik 2. Itu sepenuhnya dapat diterima selama Anda dapat berkontribusi pada kontes untuk danau, janji Han Suang di tempat. Sungguh melegakan mengetahui bahwa mereka tidak akan pergi sebelum acara utama. Dan jika mereka memiliki bisnis di tempat lain sesudahnya, maka itu adalah itu. Seorang wanita tanpa basa-basi seperti dia tidak dalam bisnis kru menahan orang di luar kehendak mereka. Setelah menyelesaikan perjanjian, Jiang Chen dan Jiang Huan mengikutinya ke markas Finstar. Di Crimson Waters, sekte tersebut berada di suatu tempat antara faksi tingkat pertama tingkat bawah dan salah satu yang tingkat kedua terkuat. Untuk mencapai 5 besar sepertinya hampir mustahil. 10 teratas pasti menang, tetapi sayangnya, hanya ada 5 tempat secara total, dan tidak satu pun lagi. Jadi sekte menghadapi pertempuran yang berat. Mereka bukan salah satu pelari terdepan. Bahkan, banyak sekte menganggap mereka oposisi yang lemah di terbaik. Tetapi kurangnya kekuatan mereka adalah alasan utama mereka haus akan bakat. Akibatnya, Han Suang telah mengirim anak buahnya menjelajahi dunia tinggi dan rendah untuk pembangkit tenaga listrik. Ada beberapa batasan dalam kompetisi. Siapapun yang termasuk dalam sekte dapat berpartisipasi, tidak peduli tanggal bergabungnya mereka. Jiang Chen dan Jiang Huan telah menyembunyikan kekuatan mereka, tetapi sedikit yang mereka ungkapkan cukup untuk menggoda Finstar. Bagaimanapun, sekte itu sendiri hanyalah dewa tingkat ke-7. Sekte ini juga memiliki 2 tetua di tingkat yang sama, budidaya mereka rambut lebih rendah dari miliknya, tetapi tidak ada dewa maju lainnya yang dapat ditemukan di seluruh Finstar. Sebagai perbandingan, sekte Putih Drake berada di tingkat ke-9, dengan beberapa penatua juga di tingkat ke-8. Tak perlu dikatakan salah satu tempat memiliki nama mereka tertulis di atasnya. Mereka berada di posisi 3 dalam kekuatan di Crimson Waters, dan hanya 2 sekte lain yang pantas disebutkan dalam kalimat yang sama. Ini sebenarnya juga dijamin kemenangan akhir. Akibatnya, hanya ada 2 tempat tersisa bagi Finstar untuk diperebutkan. Paling tidak, hampir 10 sekte cukup kuat untuk bersaing untuk mereka. Di antara ini, Finstar bahkan tidak masuk peringkat 5 besar. Banyak dari mereka memiliki peluang yang tampaknya lebih baik. Semua hal dipertimbangkan, Finstar berada dalam situasi yang berbahaya, hampir tidak ada harapan. Mendengarkan analisis Han Suang, Jiang Chen dan Jiang Huan saling melirik tanpa menyuarakan pikiran batin mereka. Sejujurnya, kompetisi akan sangat mudah dengan kekuatan penuh mereka. Sedikit, jika ada orang, di Crimson Stars yang bisa menahan mereka. Gelar God King di dunia yang lebih rendah secara pribadi akan berjuang melawan 2 dewa tingkat ke-9, 4 binatang ilahi dewasa, untuk mengatakan apa-apa tentang tikus Gold Beater yang tak tertandingi biadab. Tapi itu terlalu dini bagi mereka untuk melepaskan kekuatan sejati mereka. Penatua, Anda sudah bergabung dengan sekte kami, jadi silakan menyebutkan ide bagus yang mungkin Anda miliki. Saya sepenuhnya terbuka untuk pandangan yang berbeda. Han Suang bertekad untuk meletakkan tangannya di salah satu dari 5 kursi. Sekian dulu video kali ini. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa hidupin tombol loncengnya, share dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. And bye-bye. Jangan lupa untuk beristirahat.